Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani dari kelas 12 OTKP 1 SMK Negeri 2 Kota Jambi dengan guru pembimbing Ibu Elvi Sumanti SPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tata tempat keprotokolan dan semoga ide ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mendalami atau mengetahui tentang tata tempat, kita harus tahu dulu apa itu keprotokolan. Terkait keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Jadi teman-teman, ada 3 hal besar nih yang diambil di dalam keprotokolan, yaitu tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Berdasarkan 3 hal tersebut, ternyata yang sering menimbulkan konflik atau menimbulkan masalah adalah terkait aturan tata tempat. Untuk itu, pada video kali ini kita akan fokus terhadap aturan tata tempat. Tata tempat itu adalah urutan dalam kegiatan. Maksudnya adalah penempatan mengenai tempat bagi para pejabat negara, pemerintah dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Baiklah teman-teman semua, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, tepatnya mengenai tata tempat di tingkat pusat, diatur dalam pasal 9 yang tercantum bahwa yang memiliki jabatan tertinggi adalah presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden, ketua MPR RI, ketua DPR RI, ketua DPD RI, dan seterusnya, sampai kepada pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, itu untuk pengaturan tata tempat di tingkat pusat. Kemudian di tingkat provinsi pun di dalam pasal 10 diatur dari mulai gubernur yang tertinggi, kemudian wakil gubernur, mantan wakil gubernur, ketua DPRD provinsi, dan seterusnya, sampai kepada kepala bagian pemerintah daerah, provinsi, dan pejabat eselon 3. Selanjutnya, pengaturan tata tempat di tingkat kabupaten atau kota dalam pasal 11 diatur di mana bupati dan wali kota menempati posisi tertinggi. Di bawahnya ada wakil bupati, wakil wali kota, mantan bupati, mantan wali kota, mantan wakil bupati, mantan wali kota, dan seterusnya sampai kepada lurah atau kepala desa. Nah, itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, apabila kita lihat di pasal 9, pasal 10, pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, di sana dijelaskan urutan-urutan yang sebagian besar mereka adalah para pejabat negara atau pejabat pemerintahan. Lalu bagaimana jika aturan tata tempat diimplementasikan di perusahaan atau organisasi? Tentunya teman-teman dapat melakukan pelayanan tata tempat yang didasarkan pada struktur organisasi. Dari struktur organisasi itu terlihat mana jabatan yang tertinggi, mana jabatan yang terendah. Baik teman-teman semua, setelah kita melakukan urutan tata tempat, sehingga kita sudah memiliki daftar urutan mana yang paling tinggi dan mana pejabat yang di bawahnya, berikutnya yang harus kita pahami adalah terkait dengan pedoman aturan tata tempat itu sendiri, terkait dengan posisinya. Dalam hal ini, ada beberapa pedoman yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aturan dasar tata tempat. Orang yang jabatannya tinggi, posisinya berada paling depan atau utama. Kemudian jika posisinya sejajar atau berbaris, orang yang jabatannya tinggi berada di sebelah kanan. Seperti pada contoh gambar berikut. Jika posisinya sejajar, posisi nomor 1 di sebelah kanan, posisi nomor 2 di sebelah kiri, posisi yang berada di sebelah kanan kedudukannya akan lebih utama dibandingkan
yang di sebelah kirinya. Begitupun jika posisinya berbaris, ada yang di depan nomor 1 dan ada yang di belakang nomor 2, orang yang ada di depan jabatannya lebih tinggi dibandingkan yang di belakangnya. Kemudian yang kedua, ada aturan umum tata tempat. Jika duduknya menghadap meja, yang dianggap tempat pertama adalah menghadap pintu keluar. Yang duduk di dekat pintu dianggap paling terakhir. Kita lihat pada gambar tersebut, jika menghadap meja atau saling berhadapan-hadapan, ketentuannya adalah kita harus perhatikan dulu di mana posisi pintu keluar tersebut. Kemudian, orang yang memiliki kedudukannya lebih tinggi adalah mereka yang menghadap pintu keluar, seperti pada nomor 1. Sedangkan orang yang kedudukannya lebih rendah ialah orang yang membelakangi pintu keluar, seperti pada nomor 2. Selanjutnya, yang ketiga, ada aturan tempat duduk. Orang yang didahulukan untuk duduk adalah tempat duduk paling tinggi dengan jabatan yang tinggi juga. Setelah itu, yang utama untuk diduduki dimulai dari sebelah kanan, selanjutnya sebelah kiri, dan itu disesuaikan juga ya dengan jabatannya. Kemudian, yang keempat ada aturan urutan memasuki kendaraan. Terkait tentang pengaturan tata tempat ketika dilakukan penyambutan, baik pada saat datang maupun saat melepas kepergian dari tamu terhormat tersebut ketika selesai menghadiri acara yang dilaksanakan oleh instansi masing-masing. Aturannya adalah apabila kedatangan, ketentuannya adalah kendaraan tamu terhormat berada di sebelah kanan dari pejabat penyambut. Atau dengan kata lain, ketika pejabat kehormatan tersebut turun dari kendaraannya, maka posisi penyambutnya ada di sebelah kirinya. Urutan pejabat penyambut yang pertama kali menyambut atau yang bersalaman adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Kita lihat pada gambar kedatangan, pejabat nomor 1 itu yang akan bersalaman atau menyambut duluan karena jabatannya tinggi. Kemudian disusul yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana apabila akan melepas kepergian dari pejabat terhormat tersebut menuju kendaraan setelah selesai acara? Ketentuannya adalah saat ini posisi dari tamu terhormat tersebut berada di sebelah kiri dari pejabat penyambut. Atau dengan kata lain, ketika pejabat kehormatan menuju kendaraan, posisinya adalah para pejabat penyambut ada di sebelah kirinya. Namun, yang bedanya di sini, yang salam duluan adalah orang dengan jabatan terendah. Kita lihat pada gambar kepergian, orang yang akan bersalaman terlebih dahulu adalah nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, kemudian nomor 1. Demikian beberapa aturan atau ketentuan terkait aturan tata tempat yang dapat kita pedomani. Ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa ketentuan-ketentuan tadi berlaku apabila dalam kondisi yang normal. Karena kenyataannya ada kondisi-kondisi yang tidak normal untuk kita melakukan aturan tata tempat tersebut, maka dapat kita toleransi. Misalnya menyangkut kesehatan pejabat, menyangkut keselamatan pejabat, itu bisa kita toleransi. Jika aturan tersebut tidak dilaksanakan, kita harus memiliki logika yang kuat atau alasan yang dapat diterima. Oke teman-teman, sekian presentasi saya kali ini terkait dengan aturan tata tempat keprotokolan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.